Kelas 5 SD Negeri Sukasari 1. Hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran daring seperti biasa menggunakan Microsoft Teams yang sudah Bapak sebarkan di grup WA. Seperti biasa kalian bisa langsung mengaksesnya, klik tinggal langsung masuk saja. Nah, seperti biasa. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, coba Bapak tanya, apakah semuanya sudah hadir atau ada yang tidak hadir? Oh, ada yang tidak hadir karena sakit ya. Ya, mudah-mudahan yang tidak hadir hari ini karena sakit bisa cepat sembuh dan bisa tetap kembali bertetap maya ya mungkin di pembelajaran kelas 5 hari ini ya, dan selanjutnya mudah-mudahan kalian semua tetap sehat ya hari ini ya. Coba untuk mempertegas administrasi, Bapak ingin kalian mengisi absen di link Microsoft Forms yang sudah Bapak sediakan di WA Group. Silahkan kalian isi nanti, biar Bapak bisa rekap nanti siapa yang tidak hadir dan siapa yang hadir, lebih jelasnya bisa Bapak lihat ya. Oke, ada beberapa yang tergabung ya sesuai dengan yang sudah Bapak bagikan kelompok hari ini. Jadi kalian satu akun itu dengan kelompoknya ya hari ini, karena kita akan belajar secara berkelompok. Selain dari mengurangi hambatan-hambatan kuota dan sebagainya, juga lebih efektif ya. Oke, sebelum kita masuk pembelajaran, Bapak ingin kalian berdoa dulu, dipimpin oleh KM. Silahkan berdoa dulu ya. Nah, alhamdulillah sudah berdoa, kita sudah siap untuk belajar mengenai pembelajaran materi di kelas 5 ini, tentunya di tema 5, subtema 2 dan pembelajaran ketiga ya. Nah, sebelum kita lanjut nih, ada yang masih ingat pembelajaran kemarin? Iya, betul, mengenai ekosistem, mengenai rantai makanan ya yang kemarin. Nah, sekarang kita akan mempelajari banyak hal di tema 5 ini, tentunya di pembelajaran ketiga subtema 2 ini. Nah, yang Bapak harapkan kalian dapat mencermati mengenai proses kegiatan ekonomi, serta Bapak harap juga kalian dapat lebih menghargai jasa-jasa pahlawan kita, sehingga kita hari ini dapat belajar dengan nyaman seperti sekarang, menggunakan teknologi, kalian sekolah menggunakan seragam dan sebagainya ya. Seperti itu ya. Nah sekarang Bapak tanya nih mengenai orang tua kalian. Coba Alma, kalau sekarang ayah Alma kerjanya apa ya? Bagus ya. Kalau Alifa apa? Oh ya, ayah Alifa bekerjanya di kantor. Oke, kalau ayah Adit berjualan ya. Itu juga salah satu kegiatan ekonomi atau ya, berjualan juga salah satu kegiatan ekonomi yang dapat menghasilkan uang seperti itu. Tapi sebelum kita membahas lebih jauh lagi, Bapak ingin kalian mencermati teks yang sudah Bapak sediakan. Nah, ini ada sistem irigasi subak. Bapak sudah kasih buku elektroniknya di grup kelas WA Group. Sudah kalian buka? Ya, bagus. Kalau sudah kalian buka, silahkan dibuka, dicermati. Bapak ingin dibacakan oleh Ilza Bilal. Baca bagian paragraf pertamanya ya. Oke, makasih Ilza Bilal. Lanjut, Bapak ingin dibacakan oleh Cakrawala. Paragraf 2-nya dibaca oleh Cakrawala, boleh? Iya, bagus. Paragraf terakhir Bapak ingin dibaca oleh Langit Tasbih Gusti. Ya, silakan dibacakan Langit. Nah, bagus ya. Nah, sekarang coba Bapak tanya siapa yang mau menjawab ya. Oke, kalau yang mau menjawab angkat tangan ya. Oke, kira-kira nih apa sih maksud dari teks yang tadi sudah dibaca oleh teman-teman kamu?
Oh, Mesia boleh. Ya, bagus ya. Santi mau? Oke, iya seperti itu. Ada lagi yang mau? Oh, Langit mau? Ya, silahkan. Nah, seperti itu ya. Bagus ya. Kalian semua sudah bisa menjelaskan, mengutarakan meskipun dengan bahasa kalian, ya itu lebih bagus gitu kan. Tidak terlalu tekstual, tapi kalian lebih paham mengenai konteksnya. Nah, mengenai sistem irigasi. Oke, tadi kan kalian sudah memaparkan. Coba Bapak tanya, kalau sistem irigasi subak ini dalam tes itu ada di mana ya? Iya betul, ada di Bali. Ini adalah pengelolaan sistem irigasi di kawasan persawahan. Jadi mereka bergotong royong supaya perairan di sawah mereka itu berjalan secara lancar dan terkontrol, sehingga menghasilkan kegiatan ekonomi seperti sawah. Itu kan ladang itu bisa menjadikan penghasil kegiatan ekonomi juga ya sebetulnya. Bisa berjalan dengan baik tanpa ada kendala, semuanya saling bahu membahu supaya kegiatan yang ada di sawah itu bisa berjalan dengan lancar, bisa dipetik hasilnya dengan sangat baik. Oke, coba di sini ada kata gotong royong. Kira-kira ada yang tahu artinya dari gotong royong itu apa? Iya, bagus. Seperti itu, gotong royong. Ada yang mau menambahkan? Ya, seperti itu ya, gotong royong itu bagus ya. Setidaknya kalian sudah mengutarakan. Nah, gotong royong itu bisa diartikan sebagai bahu-membahu atau kerjasama dalam melakukan suatu pekerjaan ya, supaya pekerjaannya lebih ringan. Seperti kalian melakukan piket kelas juga termasuk gotong royong ya. Nah, seperti itu. Di rumah pun seperti itu. Orang tua kalian, ibu kalian membereskan rumah, ayah kalian bekerja di luar gitu kan, mencari uang untuk kalian sekolah, untuk kalian makan dan sebagainya. Meskipun kegiatan ekonomi atau pencarian nafkah itu, pencarian mata pencarian itu berbeda-beda. Nah, siswa kelas 5, kalian kan sudah berkelompok nih. Nah, coba kalian tuliskan apa temuan-temuan kalian yang ada pada video tadi ya. Silahkan, Bapak kasih waktu 10 menit dan berdiskusi dengan kelompoknya, boleh, silahkan ya. Oke, waktunya sudah habis. Oke, coba siapa yang mau menyampaikan mengenai temuan-temuan pada video tadi untuk kelompok pertama? Silahkan, siapa kelompok pertama yang akan menyampaikannya? Oh, Depirli, boleh, silahkan Depirli, sampaikan. Ya, seperti itu ya, bagus. Kita beri tepuk tangan dulu. Ya, hebat. Oke, kelompok yang kedua. Iya, hebat ya. Kelompok kedua lebih menyoroti ke beragam jenis beragam geografis Indonesia dan sebagainya, beragam ya, berbeda-beda. Ada yang dari dataran tinggi, ada yang perpantaian dan sebagainya. Hebat, good. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2 ya, hebat. Oke, kelompok 3 boleh, siapa? Oh iya, Tata, boleh, silahkan. Iya, bagus ya. Jadi kalau kelompok 3 ini lebih menyoroti ke kenampakan alam Indonesia ini berdasarkan kebudayaannya. Setiap daerah memiliki budaya yang berbeda-beda. Bagus juga sebetulnya ya, seperti itu. Oke, nah 3 kelompok sudah memaparkan. Coba ada yang mau ditanyakan menurut kalian? Ada yang tidak dimengerti? Silahkan. Oh, sudah paham ya semuanya. Nah, Bapak menambahkan sedikit, tadi sebetulnya sudah tepat ya untuk kalian memaparkan materi yang sudah kalian temui di video tadi. Nah, ternyata mata pencaharian atau kegiatan ekonomi orang-orang di Indonesia khususnya itu terpengaruh terhadap
terpengaruh oleh lingkungan ya, seperti orang yang melakukan kegiatan sebagai seorang nelayan itu biasanya berada di pesisir pantai. Orang yang berada di dataran tinggi itu bisa berkebun, bisa berternak dan lain sebagainya. Orang yang ada di dataran rendah pun bervariasi pekerjaannya ya. Nah, seperti itu. Jadi kenapa kan geografis Indonesia kita itu yang beragam negara kepulauan itu sungguh menciptakan beragam kegiatan ekonomi, salah satunya profesi-profesi dari orang tua kalian salah satunya ya. Nah, sudah kalian pahami, tinggal kalian Bapak berikan tugas mengenai kegiatan di LKS menggunakan aplikasi Microsoft Forms ya. Soalnya sedikit, silahkan kalian isi. Di sana juga sudah terdapat video yang bisa kalian simak. Lalu kalian isi pertanyaan yang ada di bawah ini ya, silahkan kalian boleh isi. Bapak beri waktu. Nah, nanti ketika kalian sudah mengisi akan langsung muncul, hasilnya akan kelihatan langsung. Oke, sudah Bapak terima ya rangkumannya sama LKPD-nya ya, bukan rangkumannya, LKPD ya, maaf Bapak salah. LKPD-nya sudah Bapak terima, hasil jawaban kalian luar biasa ya, jawabannya bagus-bagus. Nah, karena bagus-bagus, nanti Bapak akan berikan hadiah bagi orang yang menjawabnya sangat bagus sekali. Tapi di pertemuan selanjutnya, hadiahnya apa? Bisa berupa bintang kelas ya dan sebagainya. Yang seperti biasa kita lakukan ya. Oke, seperti itu ya untuk mengenai LKPD-nya. Nanti teman-teman kamu yang sakit bisa menyusul mengisi LKPD ini. Oke. Nah, kelas 5 sekarang kita belajar sangat luar biasa ya menggunakan teknologi seperti sekarang menggunakan Microsoft Teams dan lain sebagainya. Nah, bayangkan orang-orang zaman dahulu sebelum kita, mereka bersusah payah untuk ingin bersekolah seperti kita, mempunyai seragam seperti kalian, tentu mengalami masa-masa yang sulit. Nah, masa-masa sulit itu diakhiri, ditandai dengan adanya proklamasi. Oleh siapa? Ada yang tahu? Iya betul, oleh presiden pertama kita, yaitu Bapak Insinyur Soekarno. Dengan siapa? Oh iya, Bapak Dr. Andes Muhammad Hatta. Ya, seperti itu ya. Nah, itu ditamakan sebagai peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, meskipun secara sejarah itu setelah proklamasi itu memang tidak langsung baik-baik saja, tapi Indonesia dikatakan merdeka itu setelah dinyatakan adanya proklamasi oleh Bapak Insinyur Soekarno. Pada tanggal berapa? Ada yang masih ingat? Iya betul, 17 Agustus tahun 1945. Hebat. Siapa tadi yang menjawab? Oh iya, Piwi ya tadi menjawab. Hebat ya Piwi, makasih ya. Nah, itu kegiatan atau peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia sehingga menjadikan Bapak Insinyur Soekarno dengan Dr. Andes Muhammad Hatta itu sebagai proklamator ya. Namanya tercatat dalam teks proklamasi. Nah, ini dia ya, ada di buku tema Soekarno Hatta, sehingga mereka diberikan julukan Dwi Eka ya, Dwi Eka. Ada yang tahu Dwi Eka? Belum tahu? Ya, Dwi Eka itu nama Soekarno Hatta itu tercantum seperti nama satu orang padahal dua orang, Soekarno Hatta. Nah, seperti itu, makanya disebut Dwi Eka ya, seperti itu. Oke. Nah, oke, kegiatan
pembelajaran proklamasi ini sangat luas sekali. Kalian tidak bisa atau tidak hanya terpuaskan dalam materi di kelas saja seperti sekarang. Silahkan kalian nanti datang ke sekolah, akses buku di perpustakaan mengenai sejarah proklamasi itu sangat melimpah sekali ya. Silahkan kalian bisa akses perpustakaan sebaik mungkin. Manfaatkan perpustakaan sekolah kita sebaik mungkin ya. Begitu. Oke. Nah, kegiatan hari ini alhamdulillah dari pembelajaran 3 dari awal sampai akhir sudah hampir menuju puncaknya. Nah, coba hari ini Bapak mau tanya nih, siapa yang dapat menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita hari ini? Oke. Siapa? Lutfia? Oke, silakan Lutfia, mau silakan. Simpulkan Lutfia. Ya, bagus. Ya, boleh seperti itu. Nah, ada lagi? Siapa? Tasya? Ya, boleh, bagus ya. Nah, sedikit tambahan dari Bapak. Nah, pembelajaran hari ini terkait ekonomi dan proklamasi, serta kalian sudah tadi membaca teks mengenai kegiatan yang ada di Bali tadi, mengenai perairan, irigasi, dan sebagainya. Nah, pembelajaran hari ini sangat terkait sekali dengan kehidupan kita sehari-hari, seperti kegiatan ekonomi yang sering kita temui. Kalian jajan ke bawah, ke kantin, itu juga salah satu kegiatan ekonomi ya. Orang lain mencari uang dengan berjualan seperti itu. Nah, teman kamu juga di sini di kelas ada yang berjualan ya. Ya, nah itu juga salah satunya ya. Nah, kita dapat berjualan dengan bebas seperti ini. Kita dapat melakukan kegiatan sekolah seperti ini, belajar daring seperti ini, juga tidak terlepas dari perjuangan para pahlawan kita terdahulu ya. Sehingga kita dapat merdeka, kita dapat belajar dengan nyaman, kalian ke sekolah menggunakan seragam dan sebagainya. Nah, tidak terlepas dari peristiwa proklamasi gitu yang menandakan negara kita sudah merdeka pada masa itu. Bayangkan kalau negara kita belum merdeka sekarang. Kita belajar hari ini pun diliputi oleh rasa takut ya, karena penjajahan yang masih belum berhenti pada masa itu. Nah, sekarang kita harus bersyukur ya, menghargai jasa dari para pahlawan kita, serta menghargai orang tua kita yang sudah berusaha untuk mencari nafkah untuk kita semua. Kalian sekolah mempunyai seragam dan sebagainya ya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, Bapak akan berikan tugas kalian di rumah. Silahkan dengan kelompoknya ya, buat kelompok kecil mengenai peristiwa proklamasi. Kalian bermain peran ya, silahkan tentukan kelompoknya oleh kalian. Caranya gampang ya, kalian tinggal rekam, dibantu oleh orang tua kalian tentunya, dengan berkelompok mengenai peristiwa proklamasi, siapa yang akan menjadi Soekarno-nya. Berarti kalian harus menghafalkan teks proklamasinya ya. Nah, di sini ada ya, silahkan singkat ya, boleh kalian hafalkan. Nah, untuk mempertegas, Pak, saya ingin lebih hebat lagi, saya ingin lebih menjiwai lagi, saya ingin mencari referensi mengenai kejadian proklamasi, boleh silahkan ke perpustakaan cari buku-bukunya ya, sudah ditata rapi mengenai kegiatan atau buku-buku sejarah ya, silahkan. Nah, oke. Hari ini pembelajaran cukupnya. Oh iya, Bapak lupa. Bagus, terima kasih Langit. Iya, dikemanakan Pak dikumpulkannya? Ya, dikumpulkannya nanti setelah direkam, kalian bisa nanti dilampirkan di Microsoft Forms ya. Nanti Bapak sudah sediakan linknya, tinggal Bapak kirimkan ya. Kasih tahu juga teman-teman kamu yang sakit hari ini mengenai pembelajaran hari ini. Materinya sudah Bapak simpan semua di grup WA ya, seperti itu. Terima kasih Langit sudah mengingatkan Bapak, hebat. Oke, seperti itu ya pembelajaran hari ini. Oke, gimana? Seru tidak belajar daring seperti ini? Iya, seru Pak, karena menggunakan teknologi kita belajar dengan hal yang baru. Iya, betul. Tapi memang belajar seperti ini tuh menyenangkan karena kalian belajar tentang teknologi ya, sesuai dengan visi misi sekolah kita ya, berbasis IT. Tapi
jangan melupakan bahwa pada dasarnya sekolah itu tempat yang menyenangkan. Jadi akan lebih menyenangkan kalau kalian berada di kelas dan Bapak juga ada di kelas mengajar secara langsung ya. Itu lebih enak lagi. Oke. Luar biasa ya hari ini. Banyak sekali pembelajaran yang kita petik. Terima kasih kelas 5 SD Negeri Sukasari 1. Jangan lupa besok kita akan belajar di pembelajaran 4 ya. Mengenai apa pembelajaran 4, kalian bisa cek di buku digital yang sudah Bapak kirimkan di grup. Nah, ini dia. Yaitu pengamatan penampakan alam daerah sekitar. Masih terkait dengan materi pembelajaran yang tadi. Kalian sudah melihat video bagaimana penampakan alam di Indonesia ya tadi. Sekarang alam sekitar ini. Di Indonesia itu lebih luas tadi ya, luas sekali ya. Jadi bagaimana ya, seperti itu. Oke, terima kasih. Hari ini kalian luar biasa. Bapak cukupkan sekian. Semoga kalian tetap sehat. Kita dapat bertemu lagi nanti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan berdoa dulu sebelum kita menutup kegiatan dari hari ini. KM silahkan dipimpin. Ya, terima kasih. Kalian boleh leave. Terima kasih. Dadah. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.